Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja kan? Kali ini saya mau bahas kalau All Might tidak memberikan One for All kepada siapapun di My Hero Academia, maka apa yang akan terjadi? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya yaitu Oh My Food and Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Jauh sebelum ketemu Izuku Midoriya, All Might itu punya luka parah karena melawan All For One di masa lalu. Dan ini bikin kekuatannya terkuras drastis. Luka ini merusak sistem pencernaan dan pernapasannya. Badannya udah nggak ideal lagi buat menampung kekuatan One for All. Makanya di awal cerita dia cuma bisa pakai bentuk wujud heroiknya, yaitu bentuk ototnya, paling lama 3 jam sehari. Setelah dia memberikan One for All kepada Izuku Midoriya, batas waktu itu makin berkurang tiap kali dia habis-habisan bertarung. Lukanya ini parah banget, sampai Recovery Girl yang kuiknya bisa menyembuhkan seseorang dengan cepat, tidak sanggup memulihkan organ yang rusak maupun hilang milik All Might. Kondisi All Might sebelum ketemu Izuku ini berat banget. Dia harus terus-terusan pasang muka simbol perdamaian di depan publik, padahal di dalam dia makin lemah. All Might udah menyelamatkan dunia berkali-kali sejak mendapatkan One for All dari Nana Shimura, dan pas mau pensiun dia milih Izuku. Sebelum memilih Izuku pun, All Might sudah bolak-balik operasi besar gara-gara luka-luka barunya melawan penjahat. Alasan All Might mencari penerus itu karena dia memang ingin pensiun. Dia sadar kalau dia itu bukanlah orang yang tak tergantikan, dan sebenarnya nggak sehat untuk masyarakat kalau cuma mengandalkan All Might terus. Kalau misalnya All Might tidak memilih penerus, All Might mungkin terpaksa harus menjadi pahlawan yang lebih lama dari seharusnya. Tapi kekuatannya makin lama makin turun drastis. Batas waktu wujud hero-nya makin pendek tiap-tiap habis berantem. Bahkan tanpa pertarungan di Kamino Ward, di mana dia mengalahkan All For One, batas waktunya tetap akan terus berkurang. All Might mungkin harus mengurangi jam kerja pahlawannya atau berhenti mengajar di UA biar bisa memakai One for All lebih lama. Dan kalau misalnya dia nekat terus aktif seperti biasanya, paling lama All Might hanya bisa menggunakan One for All sampai cerita Overhaul. Setelah cerita Overhaul, All Might benar-benar tidak akan bisa menggunakan quick One for All itu sendiri, meskipun dia masih punya quick tersebut. Jadi sebenarnya gak ada gunanya kalau misalnya All Might itu tetap menyimpan One for All-nya, karena dia tetap gak bisa memakainya. Intinya seperti itu. Dan kalau misalnya All Might ini terus melakukan kegiatan heroiknya dan All Might semakin melemah, All For One akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajar All Might sampai mati. Kalau bukan All For One, maka minimal Dr. Garaki akan menyerahkan High End Nomu-nya untuk menghabisi All Might, seperti yang dialami oleh Endeavor ketika Hood, salah satu High End Nomu, muncul berusaha mengalahkannya. Dan pada akhirnya All Might tetap harus mewariskan quicknya kepada orang lain. Masalahnya kalau dia wariskan secara dadakan dan dunia membutuhkan One for All, pewarisnya ini belum siap karena tidak diberikan waktu untuk pelatihan seperti yang dilakukan oleh Izuku Midoriya ketika diwariskan All Might. Sehingga keputusan All Might untuk mewariskan One for All kepada Izuku Midoriya adalah keputusan yang sangat tepat. Tidak ada keputusan lain yang lebih tepat dari itu. Jadi kalian semua paham ya? Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Jika iya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.